Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmina Tadia. Kita ke informasi dari Sumatera Utara pemirsa, di mana ada seekor sapi yang masuk ke jalur tol di Desa Sukadabe Barat Asahan, di mana ini kejadian ini pun direkam warga sekitar dan viral di media sosial. Seekor lembu memasuki mobil masuk tol sudah biasa. Namun, di jalur tol kisaran 50 kota Asahan Sumatera Utara memiliki pemandangan yang unik. Iya, seekor sapi ingin melaju cepat sambil berkejaran dengan petugas patroli dan peternaknya. Sapi memangnya punya kartu elektronik untuk bayar tol? Beruntung kejadian ini terjadi saat tol tengah sepi. Sapi pun berhasil dibawa peternak keluar jalur tol. Viralnya video ini, pihak Satlantas pun berpatroli dan memastikan tidak ada hewan ternak yang masuk ke jalan bebas hambatan di kawasan ini. Karena ada beberapa ruas itu yang ada terdapat CCTV. Selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol ataupun dari pihak PJR untuk menginsentifkan patroli. Manakala ketika memang terdapat laporan lagi, kita pasti akan sama-sama kita mendatangi. Berikut juga kita akan mendata dari beberapa pemilik hewan ternak di sekitaran kampung yang berada di sekitaran jalan tol. Itu kami kumpulkan. Selanjutnya kita akan memberikan edukasi untuk mereka supaya memastikan bahwa hewan ternak mereka tidak memasuki ataupun melewati batas area jalan. Petugas pun mengimbau kepada para pemilik ternak agar mengawasi hewan ternaknya saat mencari makan. Pasalnya kejadian ini dapat membahayakan hewan dan para pengemudi di jalan tol. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk miras, dua pemuda bikin onar di sebuah warung makan di Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua pelaku langsung diamuk warga yang kesal. Dua pemuda mabuk minuman keras di kawasan Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur dikeroyok warga karena berbuat onar di sebuah warung. Tidak hanya mengamuk, satu dari dua pemuda yang mabuk itu juga membawa sebuah besi dan mengancam pemilik warung hingga membuat warga di sekitar mengeroyok para pelaku. Sejumlah warga pemakai jalan yang berhenti berusaha melerai dan kedua pemuda itu selamat dari amukan warga. Kemudian kedua pemuda mabuk itu akhirnya diamankan di Mapolsek Wono Ayu tidak jauh dari lokasi kejadian. Orang mabuk marah-marah bawa besi nggih. Semuanya itu rentangan. Tadi siapa orang yang lewat di anu gitu? Iya, nggak tahu siapa wis. Yang mukul siapa, yang dipukul ya pastinya dua orang itu. Dan kayak nantang-nantang orang gitu. Kayak jagoan kan orang mabuk kan kontrolnya kurang. Oleh polisi rencananya insiden dua pemuda mabuk yang mengamuk itu akan dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan bersama warga dan perangkat desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Mahkamah Agung masih terus didatangi massa yang merupakan karyawan yang menuntut keadilan. Ya, tuntutan mereka terkait mata pencaharian dan nasib karyawan ke depannya jika merek perusahaan mereka dihapus. Masa aksi tak ingin putusan peninjauan kembali terkait sengketa merek yang sidangnya akan digelar MA berdampak pada nasib ribuan karyawan. Masa karyawan berharap Badan Pengawas MA, Komisi Yudisial hingga KPK memeriksa 3 hakim yang telah memutus PK terkait. Kita akan terus mengawal hak seluruh rakyat Mahkamah Agung untuk mengusut dan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo, kami sebagai rakyat biasa yang meminta keadilan dan hukum untuk menjadi atensi dan memperhatikan hal ini. Dan kita meminta kepada Ketua KPK juga untuk turun mengusut perkara ini karena putusan PK nomor 9 sangat janggal. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang perdana kasus dugaan asusila Ketua KPU Hashim Asyari. Sebelumnya Ketua KPU diduga merayu anggota PPLN di Belanda.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menjalani sidang perdana kasus dugaan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Belanda yang menjerat dirinya. Pihak pengadu, yakni seorang perempuan anggota PPLN Belanda, turut hadir dalam persidangan. Ia didampingi tim kuasa hukum beserta saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito bersama 4 anggota DKPP. Proses persidangan digelar secara tertutup karena menyangkut asusila. Agenda sidang perdana adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait, di antaranya Hashim Asyari selaku teradu, terduga korban selaku pengadu, serta Komnas HAM dan Komnas Perempuan selaku pihak terkait. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang putusan dismisal terhadap perkara sengketa pemilu legislatif 2024. 9 hakim MK hadir dalam sidang lanjutan putusan dismisal sengketa pemilu legislatif. Terdapat 52 perkara yang dibacakan putusan dismisalnya yang diajukan baik oleh partai politik maupun perorangan. Hasilnya 11 perkara dinyatakan gugur. Tahun ini MK menerima 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2024. 207 perkara dibacakan putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. Dan seterusnya dianggap diucapkan dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk Kami KPU Republik Indonesia mengikuti persidangan pembacaan putusan sela dari 52 perkara yang terregister dan telah disidangkan. Dari 52 perkara tersebut terdapat 11 ketetapan. Ya, terdapat 11 ketetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut gugur atau tidak dapat disidangkan atau tidak dapat ditarik kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Edi Suranta Guru Singa kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam menghadirkan saksi yang dari petugas Brimob yang melakukan penggerebekan. 2 orang saksi yakni Bribda Ruben Timotius Silalahi dan juga Kompol Oktorolasi Simbolon dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim dan juga penasehat hukum Edi Suranta Guru Singa. Namun tak jauh berbeda dengan 2 orang saksi pada sidang sebelumnya, pemirsa, mereka kompak mengaku tidak melihat terdakwa membuang senjata api. Silalahi, di mana keterangan dia di BAP sangat berbeda dengan keterangan di persidangan. Dan yang anehnya, keterangan dia ketika ditanya oleh majelis hakim bahwa dia mengetahui cerita CNP itu adalah di Polrestabes Medan, bukan di lokasi. Kasusnya itu klien kami dituduh memiliki senjata api tanpa izin. Seperti itu. Padahal ya menurut kami pemilik CNP itu sudah ada ditahan di Denpomdam 15 Medan. Seorang wanita masuk dan terjebak di jalur Transjakarta viral di media sosial. Saat diperiksa, dirinya mengaku diminta sopir bus untuk merekam dan mengunggahnya di akun media sosial miliknya. Jalur busway karena mau masalah nyetir, di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan, guys. Sebuah video ramai di media sosial di mana pemilik akun terjebak di jalur Transjakarta di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian ini terjadi pada 19 Mei yang lalu. Kita nggak sengaja ke jalur busway karena... Di dalam video, dirinya bercerita mobil yang dikendarai ibunya tidak sengaja masuk ke dalam busway dan terjebak 4 jam. Atas viralnya video ini, Satlantas Jakarta Utara memanggil pemilik akun yaitu Zoe Levana untuk klarifikasi. Namun usai diperiksa untuk klarifikasi, dirinya bercerita bahwa unggahan video berdasarkan permintaan sopir bus itu sendiri. Bisnya penuh. Nah, di situ kita ngobrol lah sama bapak supirnya, dia bilang, "Bu, ini tolong dong viralkan, Bu, untuk busway-nya karena akhir-akhir ini kurang ramai seperti biasanya. Kita mau viralkan lagi biar lebih ramai lagi dan lebih banyak penumpang." Kita nggak
Atas aksinya yang masuk ke jalur Transjakarta, petugas pun memberikan sanksi kepada ibu dari pemilik akun video. Yang bersangkutan ini seorang selebgram atas inisial ZL. Setelah kami lakukan klarifikasi, memang betul yang dalam video tersebut yaitu saudari ZL. Pada saat kejadian, saudari ZL ini sebagai penumpang, kemudian yang mengemudikan yaitu ibu kandungnya, yaitu dengan inisial LP. Atas kejadian tersebut, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat 1, yang bersangkutan, saudari LP ini kami lakukan penindakan dengan tilang. Sebelumnya di dalam video miliknya, para pengikut dan warganet sempat menghujat pemilik akun. Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas. Tertib berlalu lintas akan membuat pengendara lainnya aman dan nyaman. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah makam seorang mahasiswi di Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan terbongkar. Jenazah korban baru dimakamkan sehari sebelumnya, yang mana meninggal dunia karena sakit. Warga desa Binangun, Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya makam seorang gadis ditemukan dalam kondisi terbongkar di pemakaman umum desa. Makam tersebut milik Efrinawati, 19 tahun, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang meninggal karena sakit. Jenazahnya dimakamkan pada Minggu 19 Mei lalu. Kondisi makam berantakan dan menyisakan lubang sedalam 1 meter bekas digali. Kondisi kuburan tersebut sudah tergali kurang lebih 1 meter. Kemudian kami langsung menghubungi pihak ketiga, baik dari Polsek maupun Koramil dan juga dari Samarang dalam menghubungi Pak Samad dan hasil tindakan tersebut dari Polsek maupun dari Polres seperti Penakit sudah menggali kuburan dan alhamdulillah jenazah atau mayatnya. Aparat Polsek Merebet langsung mengamankan lokasi dan memeriksa kondisi jenazah. Dipastikan kondisi jenazah masih utuh, lengkap dengan kain kafan serta tali pocongnya. Polisi menepis isu pencurian jenazah ataupun tali pocong untuk pesugihan untuk mendalami ilmu hitam. Kemudian kami telah melaksanakan dengan hasil bahwa kuburan tersebut sampai jisim atau jenazahnya alhamdulillah masih utuh. Kemudian tali kafan maupun tali kafannya masih utuh sejumlah kemarin yang dilaksanakan oleh petugas dari pemakaman. Makam yang dibongkar langsung diperbaiki setelah diperiksa polisi. Untuk mencegah kejadian serupa, warga akan ronda malam di sekitar makam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Hari ke-12 operasi pencarian korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat membuahkan hasil. Tim gabungan menemukan jasad korban di aliran sungai sekitar 7 km dari rumah korban di Galuang, Nagari Sungai Puar. Tim SAR gabungan kembali menemukan jasad korban banjir bandang di Sumatera Barat. Korban bernama Suhardi alias Sahar, berumur 60 tahun, di Sungai Batang Ai Katiak, Jorong Taluak, Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu siang. Korban ditemukan setelah area pencarian diperluas dan petugas menyisir ulang lokasi-lokasi yang dicurigai. Ditemukan satu korban di daerah Jorong Taluk, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Kalau dari titik awal yaitu dari LKP ke daerah ditemukannya Bapak Sahar tersebut, kira-kira kurang lebih 7 km. Korban Sahar merupakan korban tewas ke-23 di Kabupaten Agam atau korban ke-62 di Sumatera Barat. Dengan penemuan korban Sahar, pencarian korban di Kabupaten Agam dihentikan sementara hingga petugas memastikan tidak ada lagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sementara pencarian korban digeser dan difokuskan ke Kabupaten Tanah Datar, di mana 10 orang warga masih hilang dan dalam pencarian.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Malona yang menjadi alur banjir bandang Sumatera Barat mengalami kerusakan hingga sepanjang 5 km. Lebar sungai yang awalnya 5 hingga 8 meter kini berubah menjadi 14 meter. Sepanjang 5 km, alur sungai Batang Malona di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berubah pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Perubahan nampak pada alur, lebar, dan kedalaman sungai Malona. Sebelum banjir bandang, lebar sungai awalnya 5 hingga 8 meter, saat ini meluas menjadi 14 meter. Pasca perubahan ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang mulai melakukan normalisasi dengan 6 titik. 1 titik berhulu di Gunung Singgalang dan 5 titik berhulu di Gunung Marapi. Normalisasi dilakukan dengan membuka kembali alur sungai dan memperkuat dinding sungai dengan bebatuan. Total yang akan kita coba tangani itu panjang sungai 5 kilo. Tapi nanti berapa yang kita tangani lihat nanti. Kita normalisasi dengan cara membuka alur kembali ke sungai existing. Kemudian jika di daerah tersebut banyak batu-batu yang terbawa, batu-batu itu akan disimpan di pinggir tanggul sebagai perkuatan tanggul. Cuaca yang tidak menentu menjadi kendala petugas dalam menormalisasikan bantaran sungai saat ini. Meski demikian, penanganan darurat ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kerja dengan mengarahkan 11 unit alat berat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 600 lebih rumah warga di Sumatera Barat rusak akibat bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi. Pemerintah pun akan segera merelokasi wilayah terdampak ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi merenggut sedikitnya 61 korban jiwa dan 11 korban lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban pun diperluas dengan menyusuri aliran sungai sampai ke perbatasan Riau dan akan terus berlangsung hingga status tanggap darurat bencana berakhir. Selain korban jiwa, bencana banjir lahar juga mengakibatkan 625 rumah warga rusak, termasuk 159 diantaranya hancur. Untuk mengantisipasi peristiwa berulang, pemerintah berencana untuk merelokasi wilayah terdampak banjir lahar Gunung Marapi. Nantinya, sejumlah warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi seperti di Kabupaten Agam dan Tanah Datar akan dipindah ke lokasi yang lebih aman. Untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Namun menurut ahli mitigasi bencana geologi Surono, rencana relokasi harus dilakukan dengan matang agar warga berada di lokasi yang aman. Apalagi Sumatera Barat merupakan wilayah yang berpotensi tinggi terjadi bencana alam. Sumatera Barat ini bencana geologinya komplit ya. Di sana ada daerah rawan longsor. Di samping memang longsor dengan banjir bandang juga ada, bukan? Atau Galudo. Di sana juga Sumatera Barat rawan gempa bumi baik di darat maupun di laut yang berpotensi tsunami juga ada. Ya. Di samping itu juga ada bahaya letusan gunung api. Ya. Gunung api itu bisa membentukkan namanya collateral hazard. Pertama, dampak langsungnya adalah orang terkena awan panas seperti Desember tahun 2023 dan dampak sekundernya sekarang ada lahar hujan. Jadi sebelum direlokasi harusnya tempatnya harus diteliti dulu, ya kan? Dia berada di daerah yang aman nggak? Kalau aman dari lahar, amankah dia dari tanah longsor? Kalau aman dari tanah longsor, apakah dia tidak terlalu dekat dengan sesar di darat yang berpotensi adanya
gempa bumi dan akhirnya menjadi terkena bencana gempa bumi. Jadi memang harus diteliti karena Sumatera Barat seperti itu. Meski demikian, proses pendataan warga sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai tahapan dari relokasi. Pemerintah mengklaim lebih dari 100 warga sudah setuju untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan.